well. So sekarang kita kayaknya kalau structure ini sedikit membosankan dan sedikit butuh konsentrasi. Kalau misalnya teman-teman mengantuk, disediakan kopi sekalian ya, biar sedikit segar. Nah, kan tadi itu ciri-ciri subjek ya. Jadi subjek itu tadi. Nah, sekarang kita kalau misalnya juga teman-teman tidak tahu yang mana itu verb, yang mana itu predikat, yang mana termasuk kategori kata kerja, bagaimana ciri-cirinya kata kerja. Kalau misalnya kita tidak tahu artinya, maka bisa kita lihat dari ciri-cirinya. Jadi yang pertama itu adalah dari position. Jadi posisinya itu kata kerja dia berada di setelah subjek. Setelah subjek. Jadi kan struktur kalimat subjek, predikat, objek, kata keterangan atau kata keterangan, subjek, predikat, objek ya. Jadi posisi kata kerja itu dia berada sebagai predikat. Setelah subjek, atau dia berada kalau misalnya kata keterangannya di awal, baru subjeknya, baru predikatnya, ya. Nah, kemudian yang kedua, kata kerja itu yang termasuk kata kerja itu adalah kata bantu. Atau misalnya auxiliary verb. Jadi auxiliary verb itu adalah kata bantu kata kerja. Misalnya to be ini adalah kata bantu. Dan bisa dikategorikan sebagai kata kerja, dan kata kerja itu adalah predikat ya. Selain itu kalau misalnya penggunaan M, teman-teman sudah tahu kapan gunakan M? Kalau subjeknya I ya. I. Oke, is kalau She, he, it. Ya, he, she, it ya. Maka we just need to jadi kalau I, we have to use am. What? Oke, kemudian R, You, we, they. you, we, they ya. So you, we, and they. So this is we call this as to be. Nah, kemudian was dan were. How about was dan were? I, she, he, it. Ya. Jadi was dan were itu was adalah bentuk lampau dari I, she, he, it. Ya, jadi bentuk lampau dari was dan were. Oke. Jadi sekali lagi, was adalah bentuk lampau dari am dengan is, dan were adalah bentuk lampau dari are ya. Jadi sekali lagi, was dipakai kalau misalnya dia keadaan di waktu lampau. Jadi was kalau subjeknya I, he, she, dan it. Yap. Sebentar kita main di contoh. Sedangkan were kalau misalnya you, we, and they. Ya, this is ini namanya kata bantu to be ya. Oke. Ya, like that. Oke. Nah, kemudian kata bantu yang lain yang bisa dikategorikan sebagai predikat itu adalah do, does, dengan did.
Jadi tadi to be ini dipakai kalau misalnya dia Interrogatif. Waktu saya dan kalau bukan kata kerja ya, kalau bukan kata kerja, kalau misalnya bilang saya adalah seorang guru, jadi I am a teacher, jadi dia adalah seorang mahasiswa, jadi you can say she is a college student. Jadi to be ini dipakai kalau misalnya dia bukan kata objek atau objeknya bukan kata kerja, tapi dia kata benda, kata sifat atau kata keterangan. Misalnya kalau mau bilang kami berada di Makassar sekarang, jadi we are in Makassar. Jadi are di situ berarti berada. Nah, sedangkan do, does dengan did ini adalah kata bantu kata kerja. Kalau misalnya dia kata kerja di sini. Dia dipakai kalau misalnya bikin kalimat negatif dan kalimat tanya. Misalnya bilang don't. Misalnya, saya tidak mengerti. Kan di sini harus bilang I don't understand. Tidak bisa bilang I not understand. Ya, dia tidak mengerti. Jadi he doesn't understand. Nah, kalau dia did adalah kata bantu bentuk lampau. Jadi didn't, misalnya saya tidak datang kemarin. Jadi I didn't come yesterday. Ini dipakai kalau mau bikin kalimat negatif dan mau bikin kalimat tanya. Baru kata kerja di sini. Jadi ini adalah ini. Kata bantu plus kata kerja di depan itu adalah predikat ya. Sama juga dengan to be di sini. To be-nya adalah kata kerjanya. Jadi kata kerja utamanya di sini adalah to be, kata kerja utamanya adalah do, does dengan did. Sama dengan have, has dengan had. Ini juga hati-hati have dia banyak fungsinya, bisa berfungsi sebagai kata kerja, artinya mempunyai. Misalnya saya mempunyai mobil baru, so I have a new car. Oke, tapi bisa juga berfungsi sebagai predikat, sebagai kata bantu ya, sebagai yang saya refer. Kapan? Kalau misalnya dia diikuti kata kerja bentuk ketiga. Ketika dia diikuti kata kerja bentuk ketiga ya. Misalnya kalau mau bilang sudah, verb 3, kata kerja bentuk ketiga. Misalnya kalau mau bilang saya sudah mengerti. So you have to say I have understood. Ya, baru kata kerja bentuk ketiga. Jadi have di sini bukan kata kerja tapi dia adalah kata bantu. Jadi dia sudah mengerti. Jadi she has understood. Sedangkan had ini adalah kata bantu di waktu lampau. Kalau mau bilang sudah, saya sudah mengerti di waktu lampau misalnya. Jadi I had understood. Atau misalnya di sini pakai understood, kata kerja bentuk ketiga. Nah, seperti itu. Jadi sedangkan tadi ini don't dengan doesn't dipakai dalam bentuk keadaan sekarang. Misalnya saya tidak datang hari ini, jadi I don't come today. Kalau misalnya kemarin menggunakan kata didn't, I didn't come yesterday. Kemudian don't dipakai kalau subjeknya you Dewi. Ingat you Dewi. Don't. Doesn't kalau he she it. Sama dengan have. Have dipakai kalau Ayu Dewi. Dewi. Has kalau he it. She it. Kalau had semuanya Ayu Dewi he she it dipakai. Ya. Jadi ini adalah ciri-ciri kata kerja ya. Nah, kemudian selanjutnya modals auxiliary. Jadi modals kata bantu modals. Kalau ada kata will, would, can, could, should, must, ini dikategorikan sebagai kata kerja, sebagai predikat ya. Jadi adalah predikat. Kenapa? Karena dia adalah kata bantu modals. Ini namanya modals auxiliary. Ini adalah predikat. Jadi kalau ada kata kerja setelah ini misalnya go, jadi
Will go itu adalah predikat. Would go itu adalah predikat. Can go itu adalah predikat. Dikategorikan sebagai kata kerja ya. Nah kemudian yang terakhir, ciri-ciri kata kerja itu kalau dia kata kerja sendiri, misalnya kalau dia kata misalnya go, ini adalah kata kerja bentuk pertama ya. Biasa juga ditambahkan s atau s, misalnya goes. Kalau jadi dia bentuk pertama dipakai kalau misalnya dia subjeknya Ayu Dewi. Jadi I go, you go, we go, they go. Tapi kapan subjeknya he, she dengan it, maka ini kadang ditambahkan s, kadang ditambahkan es. Misalnya goes. Jadi he goes to school, she goes to school, right? Kemudian kalau they go to school. Kadang juga misalnya ditambahkan es, misalnya dia studies. Jadi kalau study itu misalnya I study, you study, we study, they study, and then kalau misalnya dia he, jadi he berubah menjadi he studies, she studies, it studies. Alright. Nah, kadang juga kata kerja kalau ada ed-nya di belakang, misalnya studied, ini adalah kata kerja bentuk lampau. Kalau ada kata ed di belakang, berarti ini adalah kata kerja bentuk lampau. Misalnya mau bilang, saya belajar kemarin, jadi you have to say, I studied yesterday. Oke, jadi ini adalah ciri-ciri kata kerja. Jadi tadi yang pertama, posisinya ada setelah subjek, ya. Kemudian kedua, setelah predikat itu adalah to be. Misalnya am, is, are, was, were itu adalah predikat. Kemudian ada kata do, does dengan did, itu juga adalah kata kerja yang berfungsi sebagai predikat. Ada have, has dengan had yang diikuti kata kerja bentuk ketiga. Kemudian modal auxiliary misalnya will, would, can, could, should, must. Ini juga adalah kata kerja. Kemudian kata kerja yang ada s-nya, ada s-nya, ada is-nya itu adalah kata kerja semuanya. Begitu pula dengan dia ada ed-nya. Masih bisa konsentrasi? Bisa enggak dipahami? Bisa. Jadi sekali lagi kuncinya tadi di sini jadi kalimat itu harus ada subjeknya dan harus ada kata kerjanya ya. Jadi tadi ciri-ciri subjek itu dia berada di awal atau berada setelah kata keterangan. Kemudian ada de-nya, ada e-nya, ada en-nya, ini adalah ciri-ciri subjek. Kemudian dia adalah nama orang, nama benda, nama tempat, itu juga adalah subjek. Kemudian ada jumlahnya, misalnya some people atau a lot of citizen. Kemudian pronouns, misalnya Ayu, Dewi, he, she, it. Kemudian kata kerja yang ditambahkan ing, ini adalah subjek. Begitu pula dengan benda yang ditambahkan. Jadi kalau dia benda, terus ada es-nya, ada is-nya, baru dia di awal, berarti itu adalah subjek ya. Tapi kalau misalnya dia setelah subjek ada es-nya, berarti itu adalah kata kerja. Oke? Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah sekarang kita akan memberikan contoh bagaimana contohnya kalau misalnya apakah dia butuh subjek atau verb. Jadi sebelum Anda menentukan jawaban, ada beberapa hal mungkin yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama, pelajari dulu kalimatnya. Jadi analisa kalimatnya, apa yang dibutuhkan di situ, apakah subjek atau verb. Karena di structure itu dia main itu subjek atau verb. Jadi analisa kalimatnya, titik-titiknya di situ butuh apa, apakah subjek atau verb. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya seperti ini. Bla 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 was ringing continuously for hours. Jadi ini apa? Subjek atau verb?
Ya, Predikat. verb ya, kata kerja ya. Nah, kalau misalnya di sini was kata kerja, berarti yang kita butuhkan di sini adalah subjek. Nah, subjek itu tadi loudly subjek atau bukan? Bukan ya, dia adalah kata keterangan cara. In the morning, Bukan keterangan waktu. kata keterangan waktu. Oke, the phone bisa subjek, kemudian the bells bisa juga. Jadi opsinya antara C dengan D. Nah, bagaimana caranya menentukan? Kan tadi saya bilang is itu dipakai kalau misalnya bendanya S atau S. tunggal ya, tunggal. Kalau jadi harus paralel. Kalau di sini subjeknya tunggal, maka kata kerjanya juga harus tunggal. Kalau subjeknya jamak, maka kata kerjanya juga harus jamak. Kalau misalnya di sini tunggal, berarti subjeknya was itu tunggal ya, jamaknya adalah were. Sama dengan is itu tunggal, jamaknya adalah are. Kalau was bentuk lampau dari is, were bentuk lampau dari are. Jadi was ini adalah tunggal. Jadi yang kita butuhkan di sini adalah subjek yang tunggal. Nah, misalnya the bells ini adalah subjek yang jamak. Kenapa? Karena ada s-nya. Ada s-nya. Sedangkan ini adalah kata kerja yang tunggal. Berarti tidak matching. Nah, yang paling cocok adalah the phone. Jawabannya teman-teman bagaimana? Betul atau salah yang sudah dikerjakan? Betul. Betul. Oke. Bisa mengerti sampai di sini? Bisa, Pak. Oke, well, let me move to the next questions now. How about this? Kira-kira ini. Newspapers. Ini apa newspaper? Subjek atau kata keterangan? Subjek ya. Pakai S. Karena ada kata keterangannya di sini di belakang. Every morning and every evening. Ini adalah kata keterangan. Berarti ini adalah subjek ya. Nah, subjeknya adalah ada S-nya, berarti dia jamak. Berarti kita butuh apa di sini? Kata predikat ya, kata kerja ya, kata kerja. Kata kerjanya harus jamak juga. Nah, berarti delivery ini adalah kata kerja atau bukan? Kata kerja. Delivery. Delivery bukan kata kerja ya, ini adalah kata benda, artinya pengantaran ya. Kalau kata kerjanya deliver, ini kata kerjanya, artinya mengantar. Kalau delivery artinya pengantaran, berarti dia kata benda. Berarti ini tidak cocok ya, salah. Berarti ini salah. Salah. Nah kemudian misalnya on time kata kerja atau bukan? On time kata kerja, waktu. Bukan kata kerja ya. Tidak ada kata kerja di sini. Keterangan berarti waktu. ini kata keterangan waktu. Regularly kata kerja atau bukan? Bukan ya. Ini adalah kata keterangan secara beraturan. Jadi dia kata keterangan. Jadi yang benar adalah are deliver. Bagaimana jawaban kalian, benar atau salah? Betul ya. Udah sudah pintar semua kayaknya ini ya. Oke, jadi diusahakan teman-teman membaca meskipun dia bahasa Inggris, sekarang kita bisa memahami. Jadi reading is the source of language. Jadi membaca itu adalah sumber dari pengetahuan ya. Oke, so jawabannya adalah bravo ya, seperti itu. Bravo. Nah, kemudian kita pindah contoh yang lain. Kayaknya kalau structure ini gampang ya. Oke, kemudian ini the plane. The plane apa? Subjek atau kata keterangan? Ingat kalau dia di depan bisa sebagai subjek, bisa sebagai kata keterangan ya. Jadi dia adalah subjek ya. Subjeknya kata benda, berarti yang kita butuhkan di sini adalah kata kerja ya, verb. Nah, yang mana kata kerja di sini? Landing. Oke, ada tadi ciri-ciri kata kerja yang ditambahkan ing? Is landing. It's landing. In the plane.
Will be. Will be. Oke, baik. Tadi masih ingat pertama kalimat dikategorikan salah ketika tidak ada subjeknya, tidak ada verbnya. Oke. Yang kedua, kalimat dikategorikan salah ketika dia double subjek dan double verb. Oke. Dia double subjek, subjeknya double, verbnya juga double, berarti dia salah kalimatnya ya. Misalnya A di sini ada kata the plane, ada kata it, berarti dia double subjek ya. Double subjek, berarti ini salah. Salah. Ya. B juga Salah. B juga double. salah karena dia double D subjek. dengan it, ya double Ya, subjek. double subjek it dengan the plane itu sama-sama subjek, berarti itu subjek kecuali kalau ada kata n-nya. Nah, kemudian C-nya juga salah karena dua ini di sini descending landing tidak cocok ya. Dua kata kerjanya double verb di sini. Tidak cocok. Berarti yang paling benar adalah D. Will be. delta ya. Jadi dia Delta. will be. Jadi the plane will be landing at the airport in 5 minutes. Jawaban kalian bagaimana? Betul atau salah? Betul, Mister. Okay, that's right. Well, jadi sekali lagi a sentence in English must have at least one subject and one verb. Jadi satu kalimat dalam bahasa Inggris itu harus mempunyai paling sedikit satu subjeknya dan satu kata kerjanya. Kalau misalnya dia dua subjeknya dan dua kata kerjanya, nanti harus menggunakan kata penghubung. Nanti ada materi khususnya bagaimana kalau misalnya dia menggunakan kata penghubung. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, coba kita lihat-lihat di sini. Nomor 1, my best friend always helpful with problems. Ini kalimatnya salah atau betul? Salah. Ada di contoh ya? Salah pakai karena Oke, dia salah. Kenapa Pakai S, salah? problems. Nggak ada predikat. Pakai S di belakangnya, pakai problems sedangkan banyak. my best. Nggak ada predikat. Ya, Pakai oke, my. well, Pakai S. yang mana subjek di sini? My best friend. My best Adalah friend. subjeknya, My ya. best friend. Ini adalah subjek. Terus yang mana kata kerja di sini? Tidak ada kata kerjanya ya? Oh, Nggak ada. Berarti ini adalah kalimat yang missing atau hilang kata kerjanya. Berarti ini adalah Missing verb. kalimatnya salah. Incorrect. Ya, incorrect sentence. Yang benarnya adalah bagaimana kalau mau dibenarkan ini kalimat? My best friend? Ini subjeknya. Lihat dulu subjeknya. Subjeknya ini tunggal atau jamak? Tunggal ya, karena pakai tidak ada my. S-nya. Iya. Kalau subjeknya tunggal, berarti kata kerjanya juga harus tunggal. Nah, Tunggal. kalau misalnya tadi kalau jamak itu pakai R, ya. Kalau subjeknya tunggal pakai Is. 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 Jadi, my best friend is always helpful with always problems. Jadi Problems. meskipun With misalnya teman-teman tidak mengerti artinya, tidak masalah. Yang penting Anda bisa menganalisa subjek dengan verb. Jadi makanya kemarin saya bilang jangan pakai intuisi, harus menganalisa. Kalau sudah tidak bisa menganalisa baru pakai intuisi ya. Nah, kemudian yang kedua, the bus schedule has changed since last week. Ini kalimatnya betul atau tidak betul? Betul. Betul ya. Kenapa betul? Karena Ada ada subjek, ada subjeknya. kata Yang mana kerja. subjeknya? Ada The bus ya. Schedule. The bus schedule ya. Schedule. Kemudian yang kedua kata kerjanya adalah Has. has Has changed. Jadi ini adalah kata kerjanya. Oke. Jadi has changed. Has. Subjek. Oke, jadi the bus schedule adalah subjeknya, sedangkan has changed adalah predikatnya. Jadi ada kalimatnya sudah betul ya. Nah kemudian number 3,
The sentence betul atau salah? Salah. Betul. Correct. Ada yang bilang betul, ada yang salah. Good. Ada yang bilang atau? Salah. Aja mengetahui gelas. Nah, accidentally ini apa? Sengaja menjatuhkan. Subjek, objek, atau kata keterangan? Keterangan. Kata Keterangan, ya, keterangan. Ini adalah kata keterangan cara. Keterangan. Jadi accidentally ada kata Cara LY itu menjatuhkan. biasanya adalah kata keterangan cara. Nah, sedangkan drop ini adalah Kata kerja. kata kerja. Kenapa kata kerja? Karena ada ed-nya. Ini adalah ciri-ciri kata kerja yang tadi saya jelaskan. Kata Berarti ini salah karena tidak ada apanya? subjek. Tidak ada subjeknya. Berarti kita butuh subjek di sini. Apa subjeknya? Subjek. He drop. Ya, bisa he misalnya, atau I, atau you, we, sembarang. Jadi accidentally he dropped the glass on the floor. Jadi tidak ada subjeknya, missing subjek ya. Jadi kalimatnya salah. Oke. Nah, kemudian yang keempat. Oke. The customer ini subjek atau kata keterangan? Subjek. Subjek ya. Customer. Oke, well, paying Kata kerja. kata kerja tapi tidak lengkap. Ingat tadi ciri-ciri kata kerja bagaimana? Ada enggak kata kerja yang ditambahkan ing? Kalau Ada. kata kerja yang ditambahkan ing itu adalah kata benda. Jadi ini bukan predikat ya. Ini adalah benda. Jadi kata Noun. kerja yang ditambahkan itu misalnya swimming is my hobby. Oke. Kalau misalnya dia he is swimming, swimming itu adalah kata benda ya. Bukan kata kerja. Sama dengan paying, ada ing-nya. Ini bukan kata kerja. Jadi di sini yang hilang adalah kata kerjanya. Kira-kira apa kata kerjanya? Yang cocok? Ingat? Is. Ya, customer tunggal satu, berarti kata kerjanya harus tunggal juga. Kata kerja yang tunggal itu adalah is. Kalau jamak dia harus are. Kalau misalnya saya bilang di sini the customers, di sini harus pakai are. Kalau the customer berarti Is. dia harus Is. is. Seperti itu. Ini kalau misalnya chart teknik menganalisa kalau misalnya tidak tahu arti ya, jadi pakai ciri-ciri tadi. Misalnya, the professor handed the syllabus to the students. Ini betul atau salah? Betul. Betul ya. Kenapa? Karena ada subjeknya, the Ada professor. subjek. Oke. Terus ada kata kerjanya. Ini Ada tadi kata ciri-ciri kerjanya. kata kerja ada ed-nya, ya. Ada Ed-nya. ed-nya. Seperti itu. Nah, kemudian nomor 6. Each day practice the piano for hours. Each day subjek atau kata keterangan? Keterangan. Kata keterangan ya. Keterangan. Oke. Berarti practice Kata kerja. kata kerja. Berarti ini Karena ada ed-nya. iya karena ada ed-nya. Berarti ini kalimatnya salah atau betul? Salah. Salah. Kenapa salah? Karena Tidak ada tidak ada subjek. subjeknya. Ada Berarti subjeknya. kita butuh subjek. Misalnya each day, misalnya I practice the piano I practice the for hours. piano for hours. Oke, seperti itu. Jadi subjeknya bisa I, you, they, he, she, tergantung ya. Jadi nanti kalau misalnya ada pilihan ya di sini dia harus cari subjek ya. Nah, kemudian nomor 7, the basketball player tossed the ball into the hoop. Ini betul atau salah? Betul. Betul ya. Ada the di sini berarti ini adalah subjek, the player. Terus kata kerjanya adalah toss. Kenapa toss kata kerja? Karena ada ed di sini. Ada ed-nya. Ciri-ciri. Kalau teman-teman tidak tahu artinya toss, tidak perlu. Intinya ada ciri-ciri ed di sini berarti dia kata kerja. Ini kalimatnya benar ya. Kemudian nomor 8, the new student in the class very talkative and friendly. Ini yang mana subjeknya? The new student. Ini ada the berarti subjek. In the class kata kerja? Keterangan tempat. Keterangan tempat. Ya, in the class kata keterangan tempat. Berarti yang hilang adalah
Predikat. Predikatnya, Predikatnya. kata kerjanya ya. Jadi apa kata kerjanya yang cocok? Is. Is. Ya, kenapa? Karena subjeknya Is, tunggal, berarti kata kerjanya juga harus tunggal Is, ya. ya. Jadi is. Jadi the new student is in the class very. Oh, sorry. Salah. Jadi the new student in the class. Jadi Is. ini the new student in the class. Ini Before adalah satu subjek ya, satu subjek. Ini adalah subjek, subjeknya sampai di sini. In the class ini adalah kata keterangan. Ya. Oke, karena ada very talkative di sini and friendly, berarti kata kerjanya harus ditaruh di sini. Oke, the new students in the class, subjeknya adalah student, bukan kelas. Kenapa ada preposisi di sini? Nanti kita ada penjelasan, ada penggunaan preposisi. Setelah preposisi itu bukan kata benda setelah preposisi bukan dikategorikan sebagai subjek. Nanti ada pembahasan khususnya. Jadi yang menjadi subjek adalah the new student. Berarti di sini kata kerjanya ya is. Oh, sorry. Jadi the sentence, the new student in the class is very talkative. Kecuali kalau misalnya tidak ada very talkative and friendly di sini, maka kata kerjanya di sini is. Studentnya ada di, ya. Karena ada very talkative and friendly, maka kata kerjanya di sini. Nah, seperti itu. Okay, how about number 9? Walking with the children to school. Incorrect. Okay, kenapa? Without subject. Walking, get subject. Missing subject. Missing subject. The children just subject. Aha. Predikat. Jadi walking with the children to school ini adalah objek. Ya, objek. Ingat, ini walk yang ditambahkan ing, kata kerja yang ditambahkan ing itu adalah kata benda. Kata benda ya. Dan ini adalah objek. Objek itu harus selalu kata benda ya. Jadi di sini yang kita butuhkan adalah subjek dan Predikat. predikat. Ya, ada subjek verbnya ya, tidak ada. Misalnya, you can say I. Kalau I walking, benar atau salah? Salah. Salah. Kenapa? Karena walking adalah kata benda. Jadi harus pakai kata kerja di sini. Apa kata kerjanya? Apa kata kerjanya? M. Oke. Kecuali teman-teman, kalau misalnya dia seperti ini, bisa. Walk adalah kata kerja. Tapi kapan dia sudah ditambahkan ing, maka ini berubah menjadi kata benda ya. Berarti ini kalimatnya salah. Tapi kalau dia begini, ini kalimatnya benar. I walk with the children to school. Misalnya every day. Tapi kapan ditambahkan ing, ini berubah menjadi salah. Kenapa? Karena dia berubah menjadi kata benda. Maka dia akan berubah menjadi objek. Jadi tidak ada kata kerjanya. Maka kita harus tambahkan kata kerja di sini. Kata kerjanya harus to be. Oke? Jadi M misalnya. Oke? Gampang? Gampang teorinya, prakteknya yang susah. Okay, well, the last one. The whales headed south for the winter. Salah atau betul ini? Betul. Kenapa? Karena ada subjeknya whales. Ada subjek, ada dua ini ya. Ada terus ada kata kerjanya. Ada Ini adalah id-nya. kata kerja karena dia ada ed-nya ya. Oke, kayaknya gampang deh structure ya. Coba kita lihat selanjutnya. Oke, nah kemudian yang tadi ini preposisi. Be careful with object of prepositions. Ada namanya preposisi ya. Preposisi itu seperti in, at, of, to, by, behind, on, for juga preposisi. Misalnya, the trip to the island on Saturday will last for 3 hours. Jadi to ini adalah preposisi, on juga adalah preposisi, for juga adalah preposisi. Nah, kalau misalnya dia berada di awal kalimat, berarti setelah preposisi ini bukan
subjek ya. Jadi the island bukan subjeknya, Saturday bukan subjeknya. Jadi yang menjadi subjek di sini adalah the trip ini. Oke? Mengerti enggak? Jadi subjeknya adalah the trip. Kata kerjanya adalah Will. will ya. Jadi was. ini bukan subjek, ini juga bukan subjek. Kenapa dia bukan subjek? Karena ada preposisi di sini tuh, Ya. ada on di sini. On Jadi dan kalau on. setelah kata benda, setelah preposisi tidak bisa dikategorikan sebagai subjek. Oke? Nah, misalnya di sini kalau saya bilang to Mike, berarti ada preposisi di sini to. Berarti Mike bukan subjek. Bukan subjek. Bukan subjek. Ya. Nah, sedangkan di sini kalimat sudah ada kata kerjanya was. Berarti yang kita butuhkan di sini adalah Subjek. subjek. Yang mana subjek di sini? Really subjek atau bukan? Bukan. Bukan ya, dia funny subjek bukan karena dia kata sifat. When dia kata tanya bukan sebagai subjek. Jadi yang benar adalah the party. Jawaban kalian apa? The party. The party ya. Oke. Seperti itu teman-teman. Nah, coba kita latihan lagi di sini. Nomor 1, the name of the baby in the crib is Jack. Jadi yang mana subjeknya di sini? The name. The name ya. Kenapa? Karena ada of di sini. Ada of berarti the baby ini bukan subjek ya. Ya. Ada in. Ada preposition. In, ada preposisi. Berarti the crib juga bukan subjek. Jadi subjeknya adalah name. Ada the di sini. Ciri-ciri subjek ada the-nya. Berarti kata kerjanya adalah is. Berarti ini kalimatnya benar atau salah? Benar. Benar. Oke. Nah, number 2. Benar atau salah? Benar. Salah. Nomor 2 ya. Nomor 2 ya. By the next By the meeting next of the meeting of the class. class. Itu. Number 2 is incorrect. Ya. Incorrect. Oke, well, kenapa salah? Ini. Nggak ada subjek ya. Ada subjek. Ya, tidak ada subjek ya karena aja ada preposisi by, of juga preposisi. Kemudian ini adalah kata kerjanya. Berarti ini salah karena tidak ada subjeknya. Jadi kira-kira apa cocok subjeknya di sini? I need. By the next meeting of the class, I need to turn in the papers. Jadi sekali lagi, jadi by the next meeting ini bukan subjek. Kenapa? Karena ada preposisi di sini. Of the class ini juga bukan subjek karena ada preposisi ya. Jadi di sini need kata kerja berarti yang dibutuhkan adalah subjek I. Okay, well, how about this one? The directions to the exercise on page 20 unclear. Jadi yang mana subjek di sini? The direction. The direction ya. The direction. To the exercise ini adalah ada preposisi berarti bukan subjek. Ada on page 20 juga ini adalah preposisi berarti ini adalah subjek. Berarti yang hilang adalah kata Predikat. kerjanya atau predikatnya. Nah, lihat di sini subjeknya. Dia subjeknya ada s-nya berarti dia jamak. Berarti kata kerjanya di sini harus juga jamak. Jadi apa di situ kata kerjanya yang cocok? Are. Okay, that's good. Woi. Jawaban kalian bagaimana? Betul atau salah? Betul. Salah. Nomor 3 jawabannya salah. Anda apa salah yang jelas Anda sekarang sudah mengerti ya kenapa salah. Nanti kalau dapat soal yang sama jangan diulangi kesalahannya. Oke, well. Oke, jadi you can learn from the mistake anyway. Jadi sekarang kita belajar dari kesalahannya, nanti diperbaiki. Now next, because of the heavy rain, ini salah atau betul? Betul. Ada yang mana subjeknya? The walkways. The walkways. Ya, ini adalah
kata keterangan ya. Kata keterangan. Apalagi ada koma. Jadi subjeknya adalah the walkways. Kata kerjanya adalah are. Jadi the walkways are muddy. Number 5. During the week, eat lunch in the school cafeteria. Incorrect. Number 5. No Oke, subject. it is. Jadi during ini adalah kata preposisi juga. The week, eat lunch in the school cafeteria. Jadi apa? Kenapa salah ini? Nggak ada subjek. Ya, tidak ada subjeknya ya. Jadi kita butuh subjek di sini. Yang mana kata kerjanya? It. It. Ini kata kerja dasar ya, bentuk pertama. Kata kerja tunggal, berarti di sini subjeknya harus tunggal juga. Misalnya bisa pakai Maria. ya, no. Kalau Maria di sini harus pakai S. Oh iya. Kalau bentuk pertama berarti bisa pakai I, you, I. Ayu, Dewi. Dewi. Ya, bisa Ayu Dewi di sini. I eat, you eat, he. Tidak bisa he, karena kalau he, she eat harus ditambahkan S. Ayu Dewi, Ayu, we, they, baru eat. Jadi during the week, I eat lunch in the school cafeteria. So, Mister, yep. it Kenapa? mean that we can use Maria and John. Ya, can be. Jadi Maria and John sama dengan they ya. Jadi Maria and John eat lunch in the school cafeteria. Oke. Well, kemudian number 6. Number 6, kita harus kencang-kencang dulu ini. Biar dikejar waktu. Oke, in the morning after the concert was tired. In the morning. Correct. Incorrect. Ada in, salah. After juga ini adalah preposisi, berarti salah. Berarti iya, ada after. was-nya, ini adalah kata kerja. Berarti ini adalah Predikat. salah karena tidak ada Subjek. subjeknya. Jadi in the morning after the concert, ini harus pakai subjek. Apa subjeknya? Bisa misalnya, karena was tunggal, berarti ini juga harus tunggal ya. Misalnya bisa I, he, she, atau it. Jadi I was tired, he was tired, he was tired, atau it was tired. Jadi you can use I atau bisa pakai he was. Jadi in the morning up to the concert, he was tired. Jadi dia butuh subjek ya. Oke, kemudian number 7 ini betul atau salah? Betul. In the summer, the trip to the mountain Yes. is our favorite. Betul. Jadi yang mana subjeknya? The mountains. Udah mountain. Oh, ini ada to The setelah trip. Oh, iya. Jadi subjeknya adalah the trip. Trip. Berarti ini tunggal, berarti kata kerjanya juga harus tunggal ya, berarti is. Number 8. True or false? Correct or incorrect? True. Correct. In a box Correct. on the top shelf of the cabinet in the hallway of the house. Incorrect. It is incorrect ya. Oh, Oke, well, kenapa Incorrect. incorrect? Nggak ada subjek. Tidak ada Nggak ada subjek. subjeknya. nggak ada predikat. Predikatnya nggak ada predikatnya. Oke, jadi kira-kira cocoknya bagaimana? In a box on Mhm. in a box on Don't know. You don't know? in the summer in the trip. I don't know, sure. Ya, Please jadi help us. oke, ini tidak in a box preposisi, on juga preposisi, off juga preposisi, in juga preposisi, off juga preposisi. Berarti ini adalah bukan subjek ya. Bukan, jadi ini tidak ada subjeknya, tidak ada Predikatnya. predikatnya. Jadi kita membutuhkan predikat. Misalnya you can say Ini video ada berjalan, kita bilang sekarang. ya, in a box on Saya the tapi saya top dapat lihat shelf sana. of the Saya cabinet. dapat lihat, cuma jangan datang dekat. Mhm. Jadi kira-kira apa?
A box is on the top shelf. Kalau tetap in a box, Di dalam kotak. Isn't it? Dalam kotak. Oh, dalam kotak. atau misalnya kayak gini. Misalnya, bisa misalnya begini. The book, ya. The book in the box on the top shelf of the cabinet. Baru di sini pakai predikatnya. Is in the hall of the house. Bisa enggak? Jadi ini adalah predikatnya, kata kerjanya, subjeknya adalah the book. Oke, jadi artinya buku yang ada dalam kotak di atas rak piring, di atas rak piring itu berada di lorong rumah itu, in the hallway of the house. Nah, bisa seperti ini. Jadi ini adalah kalimat yang tidak ada subjeknya dan tidak ada verbnya. Jadi kita bisa tambahkan subjek dan verb di sini. Jadi in the hall of the house ini adalah kata keterangan tempat. Jadi tidak ada objeknya ya. Jadi is adalah kata kerjanya, subjeknya adalah the book. Bisa dipahami? Bisa. Okay, number 9. Number 9. With her purse in her hand. Yang mana yang ini salah atau betul? Salah. Maybe. Jadi kenapa salah? Ada with. With adalah preposisi ya. With itu adalah preposisi. With her purse in her hand ada kata kerja di sini. Run. Berarti yang kurang adalah subjeknya. Jadi di sini bisa apa subjeknya? Bisa misalnya her di sini, berarti di sini harus her adalah kepunyaan perempuan, berarti di sini harus dia perempuan ya. Jadi harus she. Jadi with her purse in her hand, she ran through the door. Jadi she subjeknya. Sekali lagi, with her purse ini bukan subjek karena ada with preposisi, in her hand juga bukan subjek karena ada in preposisi, jadi dia tidak ada preposisinya ya, tidak ada subjeknya. Number 10, how about number 10? At 1 in the morning, the alarm clock on the table beside the bell rang. Ini betul atau salah? Betul. Ya, oke, well, yang mana subjeknya? The alarm clock. Ya, the alarm clock. Ini ada in, ada at, ada on. Ini bukan subjek, ini bukan subjek karena ada preposisinya. Kemudian kata kerjanya adalah rang. Dia kata kerja bentuk kedua ya, rang. Jadi the alarm clock rang. Oke? Bisa dipahami, teman-teman? Bismillah. Okay, well, now how about this? Okay, now kita masih ada waktu. Kita sudah dikerja yang latihan itu, yang ada ABCD-nya? Sudah. Sudah ya? Sudah. Oke. Kita bahas yang itu. Alright, tunggu dulu ya, saya cari dulu filenya. Sudah dikerja ya? Kita bahas saja langsung. Masih konsentrasi enggak semua? Masih. Ya, kalau misalnya mengantuk, bisa cuci muka dulu atau ambil kopi.
Dilanjut? Lanjut, Mister. Lanjut. Oke, well. Let me just Oke, sekarang kita coba-coba kerja yang ini. Oke, coba. Nomor 1. Mark Twain. Oke, yang mana jawaban kalian di sini? Alpha, Bravo, Charlie, or Delta? Alpha. Alfa. Oke, kenapa Alpha? Karena ada kata kerja yang berakhirkan ed. Oke, kenapa ini Mark Twain adalah subjek ya? Subjek. Ya. Jadi Mark Twain adalah subjek. The year after the Civil War, berarti setelah subjek adalah kata kerja. Berarti yang dibutuhkan adalah kata kerja ya. Berarti yang mana kata kerja di sini? Alpha ya. Calling tidak bisa. Tadi ingat kata kerja Tidak yang bisa ditambahkan karena in bukan itu kata bukan kata benda. kerja. Dia adalah kata benda. Oke. Kata benda bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek. Jadi dia di sini sebagai objek. Kemudian kalau C ini salah karena dia double subjek. Double subject. Ya, Mark Twain subjek, he juga subjek, berarti dia double subjek. Tadi ingat ciri-ciri kalimat yang salah itu dia missing subject, missing verb, atau double subject atau double verb. Dia ini adalah kalau he double subject berarti salah. Kalau his calls berarti ini subjek juga, ini juga subjek berarti double subject. Berarti yang benar adalah alpha ya. Oke, well. Now number 2. Nomor 2. What is your answer guys? Jawaban kalian apa nomor 2? Charlie. Delta. Delta. Early. Ini ada subjeknya enggak kalimatnya? Early itu subjek atau bukan? Keterangan. Ya, kata keterangan Keterangan ya. tidak ada subjek. Ada early, kalau ada kata early misalnya early, lately, slowly, itu adalah kata keterangan. Dia adalah kata keterangan cara. Ini adalah kata keterangan waktu. Jadi dia biasanya ditaruh di awal, bisa juga di belakang. Nah, kalau dia kata keterangannya di depan, berarti setelah kata keterangan adalah subjek. Nah, ada kata kerjanya di sini? Toast. Oke. Tos, yakin kata kerja atau kata benda? Maybe kata benda. Ya, dia kata benda yang ditambahkan s. Apa artinya toh? Ini adalah objeknya kata benda. Kata benda yang berfungsi sebagai objek. Dia bukan kata kerja. Kenapa? Karena toh itu adalah kata benda. Dia artinya jari kaki. Jari kaki ya. Toh, jempol kaki. Nah, berarti di sini yang kita butuhkan adalah Subjek dan predikat. Subjek dan predikat, subjek dan verb. Jadi yang mana persis subjek? Yes. Tapi tidak ada kata kerjanya ya. Kalau Bravo, head, kata Predikat kerja. dulu. Berarti salah ya karena dia kata kerja dulu baru objek. Kalau C, Baru objek. It's right. ini jadi yang betul adalah Charlie. Kenapa? Karena persis adalah subjeknya, head, Subjek. predikatnya kata kerjanya ya. Nah, kalau D salah, kenapa? Karena having. Having ini adalah kata benda, berarti tidak ada kata kerjanya. Jadi yang betul adalah Charlie. Charlie. Ngerti ya?
Ngerti enggak? Yes, sir. Oke, Insya sekarang kita pindah. Nomor 3. Number 3. Oke, ada bla 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 grow. Grow apa? Berarti kalau Bertumbuh, dia kata kerja. titiknya di depan, berarti pastinya ini adalah Subject. subjek ya, karena grow adalah kata kerja ya, predikat. Berarti, nah ini kira-kira yang mana subjek? Ingat subjek itu bagaimana ciri tadi subjek? Kalau alpha, subjek atau bukan? Bukan. Bukan, kenapa? Karena ada kata Ada above. Above itu adalah preposisi ya, preposisi. Preposisi adalah kata depan. Misalnya dalam bahasa Indonesia itu di depan, di belakang, di samping itu kata depan semuanya. Ini adalah tidak cocok karena dia ada preposisinya. Kalau ada preposisi berarti ini bukan subjek. Nah, kalau bravo? It's right. Ya, yang betul adalah bravo. Nah, kalau dia Charlie, ini salah karena dia Double verb. Ada Double grow, verb. ada are, double verb. Kalau delta Salah. ada for preposisi, Ada for. berarti Ada ini bukan preposisi. subjek. Yang benar adalah bravo ya. Jadi again guys, harus menganalisa. Tidak bisa tidak mengerti arti tapi harus menganalisa. Oke, number 4. Oke, number 4. Delta. Delta. Kenapa delta? Karena Ada Karena ada kata do-nya di awalan. iya, apa The yang dibutuhkan di unit. sini? subject, predikat. Ya, subjek predikat. Kenapa? Karena in 1897 ini adalah preposisi kata keterangan waktu di depan. Waktu. Oke, Alaska from the Russian for 7 bla bla bla, ini adalah objek ya, atau objek komplement, pelengkap atau kata keterangan tempat. Nah, berarti yang dibutuhkan adalah subjek dan verb. Nah, yang mana di sini alpha subjek verb? Bukan ya? Bravo? Bukan juga. Charlie? Bukan. Bukan. Jadi yang benar adalah Delta. delta. Kenapa delta? Karena Karena ada subjeknya subjek. adalah the United States, kata kerjanya adalah purchased. Guys. Oke. Nah, number 5. Which one? Between bla 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 New England. Jadi between ini adalah kata keterangan waktu antara tahun ini adalah New England witnessed an increase in the specialization of orang nih, Alpha. This one, the answer is alpha. Oke, ini kalimat ada subjeknya tidak? Ada. Ada kata kerjanya. Ada. Ada. Yang mana subjeknya? New England. New New England. England. Kata kerjanya? Witness. Witness. Jadi yang kita butuhkan bukan subjek, bukan kata kerja. Kak Nah, yang Greta, mana? maaf suaranya, Kak. Greta suaranya. Kenapa? Enggak. Gamster. Iya, Oke. enggak bisa. Well, so yang benar adalah Alpha. alpha. Kenapa alpha? Karena dia tidak membutuhkan kata kerja ya, sedangkan yang lain ini occupies kata kerja. C juga they subjek, occupied juga kata kerja, berarti dia double subjek, double subjek berarti salah. D juga double subjek ya, dan double verb. Berarti yang cocok adalah alpha. Jadi specialization of occupations. Seperti itu. Nah, kemudian next. Number 7 and number 6. Number 6? 6. Dolar kartu arteri. Ya. Dolar. Ada subjeknya? Udah. Ada ya, karena ada kata Ada. the di sini, ini adalah tanda-tanda subjek. Jadi the large carotid artery ada subjek. Berarti yang dibutuhkan adalah Kata kata kerja. kerja ya. Subjeknya tunggal atau jamak? Tunggal. Tunggal. Berarti kata kerjanya harus
berakhiran IS. Berarti Ya, berarti yang jawabannya benar adalah Charlie. Charlie. Kenapa Charlie? Charlie. Curious Blood. Karena Charlie. carries kata kerja. Kalau alpha bukan kata kerja ya, dia kata benda karena ditambahkan ing. Kalau Oh, Bravo benda. dia double verb. Delta Double subject. ya double subjek karena sudah ada subjeknya. Berarti yang cocok adalah C. Oke, kemudian nomor 7. Delta. Ya, wait. Oke, halo everyone. Halo. Ya, sekarang kita lanjut ya. Number 7. Delta. Number Delta. 7, what is your answer? Delta, sir. Delta. Kenapa delta? Subject Subjek ada and kata kerja. Ya, karena tidak ada subjeknya, tidak ada verbnya ya. Berarti yang benar adalah delta. Sedangkan kalau alpha tidak ada kata kerjanya. Bravo tidak ada kata kerjanya. Charlie juga tidak ada kata kerjanya ya. Jadi yang betul adalah delta. Marconi subjeknya, Devlov kata kerja. Nomor 8, number 8. Jadi According to me, 1975. Charlie. Jadi 1975 kata keterangan the first unsuccessful space probe 2 ini ada Charlie. 2 berarti harus ada benda di sini. Setelah Ya. benda harus kata kerja ya. Jadi kata subjeknya adalah apa subjeknya? The first. The first successful space Successful probe. space. Karena ada to harus diikuti dulu benda kan dalam preposisi, berarti to Venus ya. To Baru setelah Venus. itu harus kata Kerja. ya. Nah, kalau Venus ini tidak ada kata kerjanya, kalau Bravo juga tidak ada kata kerjanya, kalau Charlie Venus. Venus Mami. baru was sebagai kata kerjanya. Kalau Delta ini salah, kenapa? Karena dia menjadi double subject. Ya. Nah, kemudian nomor 9, number 9, the two biggest resort. Ini ada kata the, berarti ini adalah subjek. Oke. Berarti yang dibutuhkan adalah Preposition. kata kerja ya. Karena ada to
kata kerja bendanya dulu baru kata kerjanya. Karena tuh di sini berarti bendanya harus jamak. Jam, Berarti jamak. towns. Ada Nah, karena jamak berarti kata kerjanya juga harus R. jamak. Jadi yang benar Jamak. adalah Charlie. Charlie. Oke. Kemudian number 10. Gimana? Charlie. NASA Lindy B. Johnson Space Center. Ini adalah nama ya, nama tempat. NASA. Seperti NASA itu nama sesuatu karena dia kepemilikan ada koma S. Berarti ini adalah subjek. Oke, well. Berarti yang dibutuhkan adalah Kata kerja. kerja. Alpha salah karena Salah. ada subjeknya. Double subjek. Predikat. Double subject. Bravo juga double Double Subjek and verb. delta bukan kata kerja, jadi yang betul adalah Charlie. Charlie. Jadi Space Center was the control center for the Mercury. Oke, teman-teman, bisa dipahami sampai di sini? Insya Allah. Ada yang bertanyakan tidak? Kiranya pertemuan kita kali ini cukup di sini dulu. Kalau ada yang bertanyakan, we still have time 5 minutes, ada waktu 5 menit. Any question? Pak, Ya. maaf, untuk nomor 9 dan 10 itu nggak dibahas ya? Yang mana? Lanjutan dari exercise skill 1 until Ini. 2. Seandainya kita masih ada waktu, kita bisa membahasnya. The problem is we have no time. Oke. Yang ini ya, ini nanti kalian kerja saja. Ini anggaplah ini tugas, oke? Nanti saya kirimkan kunci jawabannya. Jadi saya kerja, saya foto, nanti saya kirim di grup ya. Tinggal kalian mencocokkan jawabannya. Bisa? Yang ini ya. Yes. Mister. Ini kan belum dikerja. Sekarang coba teman-teman kerja lagi. Kalau sudah dikerja, diperiksa hasil kerjaannya, apa sudah betul atau salah. Nanti saya juga kirim hasil kerjaan saya di grup. Nanti saya foto. Nanti saya garis bawahi yang mana subjek, yang mana verb, apakah dia ini. Oke? Bisa ya? Bisa. Ini ada questions? Jadi ini nanti kita bahas di grup karena kita tidak ada waktu. Ibu-ibu semua, kayaknya saya yang paling gagah ini di sini ya. Ya, Mister. Oke, ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada ya? Oke, well. Jadi seperti itu teman. Jadi nanti materinya besok pagi saya kirim. Teman-teman baca, pelajari, dan kalau bisa dikerja soalnya. Karena kalau misalnya teman-teman pelajari terlebih dahulu itu ada bayangan. Karena nanti saya tidak bisa menjelaskan secara pelan-pelan sekali karena kita diburu waktu. Jadi kalau misalnya teman-teman baca di rumah itu dan dikerja soalnya, at least teman-teman itu belajar ya. Dan teman-teman ada bayangan nanti kita akan membahas tentang ini. Jadi that's the function why I ask you to do the exercise, and kalau perlu di print supaya Anda bisa cert-cert di situ yang mana subjek, yang mana verb. Kalau biasa kan di HP itu agak bikin silau mata, kadang kalau mata sudah lama melihat HP lelah. Nah kalau misalnya dia di print bisa dikerja kapan-kapan sambil melakukan kegiatan lain mungkin. Pak, itu. Ya. Maaf. Kalau bisa di anunya malam Pak, karena pagi kami kerja. Apanya Ibu? Materinya? Iya. Oke. Nanti saya usahakan. Masalahnya kalau sore jam 4 Bu saya mengajar sampai jam 9 malam. Jadi biasanya setelah itu
saya istirahat, nanti pagi-pagi baru saya kerja. Tapi saya usahakan kalau bisa saya kerja sebentar, nanti saya kirim. Misalnya materinya harus saya edit dulu, baru saya kirim ke grup, dan itu belum teredit semuanya karena kan saya harus sesuaikan materi dengan kemampuannya teman-teman. Jadi nanti saya usahakan kalau misalnya bisa sebentar malam saya kirimkan. Kalau tidak bisa besok pagi-pagi sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman belum sempat, disempatkan pada saat siang, istirahat itu siang, makan siang mungkin dibaca-baca, atau kalau sempat di print, nanti tinggal dipelajari. Oke? Kalau misalnya Pak, mohon maaf Pak, izin. iya. Pak, bisa dibagikan kami untuk rekamannya Kak Pak? Biar kami Iya, belajar. insya Allah nanti saya bagikan rekamannya. Cuman tadi di awal sekali itu di openingnya saya belum sempat rekam, jadi agak terpotong sedikit, tapi tidak apa-apa. Never mind, sir. Nanti saya kirim di grup ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Saya kira sekarang sudah jam 3.30, it's time for break and we will continue the class tomorrow. If you have got any question, kalau ada pertanyaan bisa tanya-tanya di grup atau you can chat me personally, bisa di chat saya secara pribadi, it's okay. Okay, that's it for today guys. Thank you for joining the class and see you tomorrow. Goodbye everyone. Thank you and goodbye, sir. Mister. Thank you. Yeah.